فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Dari ayat ini adalah surat Ar-Rahman dan beberapa kali sering diulang. Fabi'ayyi alai rabbikuma tukadziban. Itu artinya, nikmat Tuhan mana lagikah yang kamu dustakan? Yang dimana mengajarkan agar kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah kasih, yang telah Tuhan kita kasih. Apa itu nikmatnya? Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Yang mudah-mudahan kita selalu dengan melihat segala nikmat yang telah diberikan, kita senantiasa selalu menjadi orang-orang yang bersyukur dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali, nama saya Idris, biasa dipanggil Abu, dan ya semua orang memanggil saya Abu. Saat ini saya sedang tinggal di daerah Sunter Kemayoran. Alhamdulillah, saya dapat kesempatan menjadi seorang driver Gojek ini, dapat kesempatan di tahun 2019 di bulan Desember. Alhamdulillah, saya bisa menjadi seorang driver online itu dikenalkan pertama kali oleh jemaah saya, salah satu jemaah masjid saya, tempat saya mengajar, tempat saya imam di daerah Udang Kayu. Kemudian salah satu jemaah tersebut bertanya kepada saya, kenapa setiap saya mendapatkan ibaratnya pemberian dari mereka, selalu saya tolak setiap tausiah. Lalu saya bilang, ini prinsip saya tidak menerima yang namanya untuk diberikan sesuatu setelah saya tausiah. Ini prinsip saya pribadi. Kemudian saya hanya bertanya pada mereka, apakah ada pekerjaan yang kira-kira bisa diberikan kepada saya dan tidak mengganggu ibadah saya. Lalu mereka menawarkan kepada saya, apakah mau untuk menjadi seorang ojek online. Saya bilang, apabila itu tidak mengganggu ibadah saya akan siap.
Dan saya rasa itu adalah salah satu pekerjaan yang memang tidak mengganggu ibadah saya dan waktu saya, seperti itu. Dan kemudian lalu saya diajak oleh jemaah saya tersebut untuk mengurus semua syarat-syarat dan registrasi untuk mendaftar menjadi seorang driver Gojek. Akhirnya sampai saat inilah saya bisa menjadi seorang driver Gojek, alhamdulillah. Alhamdulillah para jemaah saya itu bersedia untuk meminjamkan kendaraannya dan untuk mendaftarkan pada saat proses registrasinya. Itu salah satu hal yang betul-betul mereka berbuat baik kepada saya, itu salah satunya. Alhamdulillah banget, sampai karena jasa mereka lah saya bisa menjadi seorang ojek online, dan saya tidak akan pernah lupa oleh mereka gitu. Jadi ketika saya sudah dipinjamkan itu kurang lebih selama 2 minggu ya. Kemudian setelah 2 minggu berjalan, dia bilang kepada saya bahwa kemungkinan besar motornya akan diambil kembali karena ada keperluan. Jadi untuk keluarganya. Jadi saya tidak bisa memaksa, dan itu juga bukan hak saya kendaraannya, dan saya pun hanya dipinjamkan. Jadi saya bilang kepada dia, silahkan. Dan saya juga berterima kasih sekali karena sudah membantu saya di dalam mencari nafkah saya untuk keluarga saya. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada dia, dan dia pun mengerti walaupun dia juga agak berat bicara kepada saya, tapi alhamdulillah saya ikhlas, dia pun ikhlas atas apa yang saya sampaikan. Hingga saat ini hingga kemarin itu saya sempat setelah motor itu diambil kembali, saya pun melakukan sesuatunya dengan kaki saya sendiri ini, alhamdulillah. Itu saya ambil orderan, biasanya saya ambil orderan itu gosen ya. Gosen itu yang lebih sering saya ambil. Gosen itu saya pernah dapat, betul ada cerita seperti itu. Saya nganter dari Mangga 2 itu jalan kaki sampai ke Pluit Karang. Pluit Karang itu di apartemen Green Bay. Alhamdulillah itu. Dan itu pun tidak cukup sampai di situ. Setelah itu pun saya kembali berjalan, melipir jalan, dan dapatlah orderan kembali ke arah Plaza Kenari Mas. Itu pun saya ambil kembali. Seperti itu. Customer kebetulan ya alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah ada komentar seperti itu, karena saya langsung bicara kepada dia, Bapak, ini barangnya sudah saya antarkan ke sini, mudah-mudahan insya Allah tidak ada yang terjadi apa-apa dengan barangnya, saya antarkan dengan selamat. Lalu dia hanya bilang ucapan terima kasih, hanya itu aja sih. Dan saya tidak mau memblow up tentang apa yang saya lakukan dengan berjalan, tidak. Saya tidak mau membuat mereka bertanya-tanya tentang saya, tentang apa. Jadi saya hanya menjalankan kewajiban saya aja sebagai seorang driver online, dan tugas saya yang terpenting itu. Kehujanan sih enggak ya, tapi kalau jatuh di jalan ya. Diserempet pun pernah. Diserempet itu pernah di perempatan stasiun Sawah Besar, itu dekat rumah sakit Usada, pernah itu diserempet, saya jatuh, kemudian di stop lah itu mobilnya sama orang, cuman saya bilang jangan, mungkin mereka itu lagi mungkin tidak fokus mengendaranya. Saya bilang udah, saya aja yang diserempet seperti itu, nggak marah kok, udah jangan. Saya bilang persilakan mereka pergi, udah saya maafin aja apa. Kemudian yang satu, yang kedua ya, setelah saya antar dari Cipayung itu di Keramat Jati itu saya jatuh karena saya udah nggak kuat tempuh saya itu. Tapi saya istirahat, saya minum dulu, saya zikir dulu, alhamdulillah udah kuat lagi, ya saya jalan lagi gitu. Alhamdulillah sampai sekarang masih sehat. Takut sih alhamdulillah enggak ya, saya takut sama Allah aja udah. Allah yang saya takutin. Semua yang kejahatan-kejahatan yang terjadi, kita mohon sama Allah lillahi ta'ala. Kan dengan kita bertawakal kepada Allah, maka segala sesuatunya seakan mudah. Segala kejahatan akan Allah berikan perlindungan. Allah akan memberikan pertolongan. Dengan apa? Karena intan surullahi ansurkum. Allah akan memberikan pertolongan bagi siapa yang menolong agamanya Allah. Begitu seperti aja. Dan hanya ittaqullah, takutlah kepada Allah gitu. Jadi saya hanya berprinsip dengan itu saja gitu. Jadi kejahatan insya Allah saya selalu berzikir di jalan untuk mohon perlindungan, seperti itu sih. Kalau yang Tangerang Selatan itu kebetulan alhamdulillah itu setelah saya sudah mendapatkan bantuan dari
salah seorang jemaah masjid kembali. Saya sudah mendapatkan bantuan, ditawarkan bantuan dan saya terima bantuannya, yaitu berupa ini. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan bantuan berupa ini, dan ini sangat saya syukuri sekali. Ada peningkatan yang saya alami setelah dari saya berjalan. Akhirnya saya diberikan sepeda ini, dan saya tempuh jarak sejauh itu dengan sepeda yang sudah menemani saya. Alhamdulillah, iya, sampai sekarang. Ya betul, alhamdulillah, syukurillah. Saya bersyukur kepada Allah, saya mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di kota Madinah untuk mengambil jurusan ilmu tarbiyah dan al-hadis. Alhamdulillah, itu kurang lebih dari 2014 sampai 2019 akhir bulan November. Alhamdulillah, saya bisa berangkat ke sana itu karena umi saya kebetulan juga berada di sana dan dia juga mengajar di sana. Kemudian dia memberikan satu tawaran kepada saya, apakah mau, di sini ada kuota untuk lanjutkan di sana. Kalau mau silakan datang, nanti umi saya ongkosin semua biaya-biayanya. Lalu saya terimalah. Itu pun dengan bermusyawarah dulu dengan keluarga saya, dengan istri saya. Itu apakah saya bisa untuk meninggalkan mereka, dan mereka pun merestuinya, dan alhamdulillah mereka merestuinya. Itulah akhirnya saya bisa sampai ke sana. Alhamdulillah Allah sudah memberikan saya satu istri yang cantik dan 3 putra dan putri yang cantik-cantik. Mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh dan solehah seperti itu. Kalau komentar sih awal-awalnya itu apakah bisa dengan berjalan. Mereka anggap itu mustahil, tapi saya buktikan dengan perjalanan saya, dengan hasil yang saya dapat. Walaupun tidak banyak, walaupun tidak begitu, tapi sengaja saya bisa menunaikan tanggung jawab saya sebagai seorang kepala keluarga. Alhamdulillah. Berjalan kaki ya. Kalau jarak tempuh yang paling jauh itu ya Cipayung, itu Kampung Artis itu paling jauh. Pamulang Square, maaf Pamulang Square. Pernah saya Pamulang Square. Saya ngambil itu dari Mangga 2 Mall. Itu kurang lebih pada pukul jam 11:30 kurang ya. Saya dapetin itu, saya sampai sana itu kurang lebih jam 3. Barangnya itu laptop. Yang saya pikirin cuma satu, saya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dimudahkan langkah kaki saya untuk memberikan satu hal tentang kebaikan, yaitu nafkah untuk keluarga. Kemudian ketika saya merasakan letih, itu sangat wajar, merasakan letih, capek, saya langsung ingat kepada istri dan anak-anak saya. Itu langsung, alhamdulillah langsung hilang semua rasa lelah itu, keluarga dan anak-anak saya. Kalau dibilang sedih, semua pasti punya perenungan ya, perenungan dalam arti kata, karena apa sih? Karena Allah itu memberikan cobaan kepada makhluknya. Itu berupa kelaparan, kekurangan harta benda, kemudian kekurangan makanan, kehilangan keluarga, ketakutan terhadap dunia, ketakutan akan kemiskinan. Tapi kata Allah, kabarkanlah berita gembira bagi siapa? Wabasyiri minas sabirin. Kabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi saya percaya dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, harus bersabar. Dengan bersabar itu insya Allah Allah akan memberikan kabar gembira. Alhamdulillah saya selalu jalani hal itu dengan ikhlas, itu, dengan langkah saya itu dengan ikhlas untuk keluarga saya. Itu aja udah motivasi saya yang besar adalah keluarga. Itu yang pertama. Oh iya, pernah ada itu salah satu dari komunitas lintas Mangga 2 ya, ada. Waktu saya berjalan itu mau antar orderan ke daerah Lautse, Jalan Lautse. Itu di tanjakan flyover HBR Motik Kemayoran, itu mereka memberhentikan saya saat itu sedang bawa gosen itu, barang itu lumayan agak berat ya. Kemudian mereka bertanya kepada saya, lagi apa, bawa aku berat begitu sih sambil jalan, bawa apa? Saya bilang saya gojek, saya gosen. Mereka nggak percaya, saya kasih perlihatkan lah mereka dengan aplikasi saya ini. Mereka kembali nanya, itu akunnya sendiri? Saya bilang iya, ini akun saya sendiri. Mereka nggak percaya itu, tapi setelah mereka melihat, mereka percaya, dan mereka akhirnya menawarkan bantuan untuk ikut bantu mengantar saya pesanan orderan dari customernya. Kemudian setelah itu saya diajak ke mereka lah, saya ditawarin
makan dan minum, dijamu oleh mereka. Kemudian mereka pun membantu saya dengan membantu mengantarkan barang-barang yang saya dapat dari orderan saya itu. Alhamdulillah sekali itu, mereka sangat baik. Kemudian mereka juga minta waktunya untuk memberikan sedikit nasihat-nasihat dan siraman rohani kepada teman-teman di base campnya itu. Alhamdulillah saya berikan sedikit yang saya punya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan buat mereka. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila pun salah pun itu datangnya dari saya pribadi. Apabila itu benar maka datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu aja sih. Buat teman-teman semua seperjuangan, teman-teman driver ya, salam satu aspal. Kita harus mengutamakan slogan solidaritas tanpa batas. Untuk teman-teman yang merasa lelah dengan pekerjaan kita, ingat kelelahan itu pasti akan ada sesuatu yang diraih dari kelelahan kita asal kita ikhlas. Sesuatu yang kita tanam pasti akan kita tuai. Begitu pula dengan pekerjaan yang kita lakukan pasti akan mendapatkan hasil. Asalkan kita menjalani pekerjaan itu dengan baik, dengan lurus. Cukup lurus saja. Jadi segala sesuatu yang baik pasti akan didapatkannya dengan baik. Jadi kalau kita merasa berkurang, jangan seperti itu. Kita harus tetap bersyukur atas apa yang telah Allah berikan, Tuhan berikan. Apa yang kita bersyukuri? Yang pertama, Allah berikan kita nikmat sehat. Kita diberikan kedua mata untuk melihat, diberikan mulut untuk berbicara, tangan untuk melakukan sesuatu, memegang sesuatu, kemudian kaki untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang baik-baik. Maka itu bersyukur. Apabila satu saja diambil sama Allah Subhanahu Wa Taala, atau mungkin kehilangan salah satu dari apa yang kita punya itu, nikmat sehat itu, betapa ruginya kita, betapa kita sangat-sangat miskinnya kita. Seperti itu, tidak akan pernah bisa mengembalikan lagi mata kita. Kita tidak bisa melihat sempurna seperti orang, itulah penyesalannya. Maka ketika kita masih diberikan lengkap, bersyukurlah. Fabi ayyi alai rabbikum tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi kah yang kamu dustakan? Ar-Rahman. Itu selalu diulang-ulang di hati itu. Seperti itu. Makanya kita semua harus percaya bahwa semua itu pasti akan ada cobaannya untuk kita semua. Maka hadapi terus. Insya Allah jika kita menghadapi dengan sabar, maka wabasyiri minas sabirin. Akan ada berita gembira buat orang-orang yang bersabar gitu, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa diberikan keteguhan, kekuatan tekad kita untuk keluarga dalam mencari nafkah. Insya Allah sampai kapanpun kita bakal terus istiqomah dalam mencari nafkah itu. Insya Allah kita bakal terus bisa menjadi seorang kepala keluarga yang baik untuk istri dan anak-anak kita. Terima kasih juga buat kepada teman-teman saya, kerabat saya, teman-teman seperjuangan saya, terutama teman-teman saya dari Gopay, terutama teman-teman saya dari Sunter Agung, lintas Sunter Agung, yang sudah memberikan saya tempat, menjadikan saya satu keluarga. Dari mereka saya berterima kasih kepada mereka. Mereka dengan ikhlasnya, dengan kebaikan hati mereka saya gak kuat mintaan, Insya Allah mereka udah baik ya sama saya. Jadi saya ucapkan banyak banget terima kasih alhamdulillah kepada mereka. Insya Allah saya nggak akan pernah melupakan jasa-jasa mereka. Terima kasih juga buat jemaah masjid yang sudah minjamkan motor untuk mendaftar saya di akun Gojek ini. Kemudian terima kasih pada jemaah yang sudah memberikan saya sepeda ini untuk mencari nafkah sehari-hari. Terima kasih buat teman-teman yang udah menjadikan saya salah satu teman yang sudah mempercayakan saya di komunitas ini. Alhamdulillah. Terima kasih buat Gopay juga yang sudah peduli dengan anak yatim. Saya sangat-sangat bersyukur karena Rasulullah ketika ditanya dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, ketika Rasul tanya orang manakah yang mulia, yaitu orang yang memberikan sesuatu sedekah dan infak dan namanya untuk anak yatim. Bagaimana jarak mereka? Jarak mereka seperti ini. Rasulullah menyebutkan jari tengah dan jari telunjuknya. Jadi sangat dekat sekali antara Rasulullah dengan anak yatim itu. Dan posisi kita juga begitu diagungkan ketika kita memberikan anak yatim. Dan menurut surat Al-Fajr itu bilang, janganlah sekali-sekali kamu menganggap Tuhanmu telah membatasi rezekimu, tapi sungguhnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Itu seperti jadi begitu luar biasa apa yang telah saya alami di komunitas Gopay, di lintas Sunter Agung ini, Danau Agung. Kemudian terima kasih juga buat komunitas Gaspol lintas Mangga 2 yang sudah pernah mengantarkan saya yang terorder. Terima kasih semuanya. Tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih banyak. Alhamdulillah saya ucapkan jazakallah khairan katsiran. Alhamdulillah.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان على تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مرج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنثات في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إني استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Sadaqallahul Adzim. Dari ayat ini adalah surat Ar-Rahman dan beberapa kali sering diulang. Fabi'ayyi alai rabbikuma tukadziban. Itu artinya nikmat Tuhan mana lagikah yang kamu dustakan, yang dimana mengajarkan agar kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah kasih, yang telah Tuhan kita kasih. Apa itu nikmatnya? Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Yang mudah-mudahan kita selalu dengan melihat segala nikmat yang telah diberikan, kita senantiasa selalu menjadi orang-orang yang bersyukur dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu kapan, tetapi mudah-mudahan kita semua belajar untuk memperbaiki diri sendiri dan menjadi lebih orang-orang yang berpikir dan kemudian berusaha untuk mencari ilmu, kemudian untuk mengamalkan ilmunya. Semoga ilmu-ilmu yang kita berikan kepada orang lain menjadi ilmu yang bermanfaat untuk keluarga, teman, dan kerabat. Jadi sekali lagi kita harus mensyukuri apa yang telah Allah berikan dan ciptakan kepada kita. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.